artinya adalah masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Masa praaksara disebut juga sebagai masa prasejarah. Awal mula masa praaksara dimulai adalah ketika ada kehidupan manusia di muka bumi namun belum mengenal tulisan. Dan berakhirnya masa praaksara adalah ketika manusia sudah mengenal tulisan. Berakhirnya masa praaksara itu tidak sama di setiap negara ya, seperti di negara Mesir dan Mesopotamia itu ia mulai mengenal tulisan kira-kira 3000 tahun sebelum Masehi, yang artinya mereka telah meninggalkan masa praaksara itu sekitar 3000 tahun. Sedangkan di Indonesia sendiri, masyarakat Indonesia mulai mengenal tulisan itu sekitar abad ke-5. Hal ini diketahui dari prasasti Dupa, yaitu batu bertulis peninggalan kerajaan Kuta yang ditemukan di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Kehidupan manusia pada masa praaksara itu dapat dipelajari melalui peninggalan-peninggalan yang ditemukan berupa artefak dan fosil. Artefak itu sendiri adalah benda peninggalan buatan tangan manusia di masa lampau yang dapat dipindahkan, sedangkan fosil itu sendiri artinya sisa-sisa atau bekas-bekas makhluk hidup yang menjadi batu atau mineral. Kemudian periodisasi masa praaksara atau pembabangan zaman. Pembabangan zaman di muka bumi ini dapat dilakukan secara geologis, arkeologis, dan perkembangan kehidupan manusia. Periodisasi secara arkeologis. Menurut para ahli geologi sejarah, perkembangan bumi terbagi menjadi 4 periode, yaitu zaman Archeum, zaman Paleozoikum, zaman Mesozoikum, dan zaman Neozoikum atau Kenozoikum. Jadi secara arkeologis ini, para ahli geologi membagi lagi perkembangan zaman menjadi 4, yaitu zaman Archeum, zaman Archeum ini merupakan zaman yang paling tua karena zaman ini berlangsung kira-kira sejak 2500 juta tahun yang lalu. Zaman ini berlangsung sekitar tahun yang lalu. Pada waktu ini kulit bumi ini masih sangat panas sehingga belum terdapat kehidupan di atasnya. Jadi pada zaman ini belum ada kehidupan manusia yang di bumi. Selanjutnya memasuki ke zaman Paleozoikum. Zaman Paleozoikum ini disebut juga zaman kehidupan tua. Zaman ini berlangsung sekitar 340 juta tahun. 350 juta tahun yang lalu. Di zaman ini sudah muncul kehidupannya, seperti ada ditemukan binatang-binatang kecil yang tidak bertulang punggung yang berjenis ikan, amfibi, dan reptil. Selanjutnya zaman Mesozoikum. Zaman Mesozoikum ini berlangsung sekitar 140 juta tahun yang lalu. Pada zaman Mesozoikum ini, kehidupan di bumi makin berkembang. Binatang-binatang mencapai bentuk tubuh yang besar sekali. Biasanya kita mengenal zaman ini sebagai zaman dinosaurus. Pada zaman ini mulai muncul berbagai jenis burung. Dan di zaman Mesozoikum juga disebut pula dengan zaman reptil, karena pada zaman ini jenis reptil itu yang paling banyak ditemukan. Selanjutnya zaman Neozoikum atau Kenozoikum. Zaman kehidupan baru. Jadi zaman Neozoikum ini disebut juga sebagai zaman kehidupan baru.
Zaman Neozoikum ini berlangsung kira-kira sekitar 60 juta tahun yang lalu. 60 juta tahun yang lalu. Zaman ini dibagi menjadi dua zaman lagi, yaitu zaman tertier dan zaman kuartir. Dibagi menjadi dua zaman lagi, yaitu zaman tertier. Zaman tertier. Pada zaman tertier ini, jenis-jenis reptil besar itu mulai punah dan bumi umumnya dikuasai oleh hewan-hewan besar yang menyusui. Contohnya itu seperti gajah purba yang pernah hidup di Amerika Utara. Selanjutnya adalah zaman kuartir. Zaman kuartir ini berlangsung kira-kira 3 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini sangat penting bagi kita karena pada zaman ini adalah merupakan zaman awal mula kehidupan manusia di muka bumi. Selanjutnya kita membahas tentang periodisasi secara arkeologi. Kalau ini tadi secara maaf ya, pertukaran. Ini secara geologi. Ini secara arkeologi. Periodisasi secara arkeologi. Masa praaksara ini dibedakan menjadi dua, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu. Zaman batu adalah zaman ketika sebagian besar perkakas penunjang hidup manusia itu terbuat dari batu. Berdasarkan hasil temuan-temuan alat-alat yang digunakan dari cara pengerjaannya, zaman batu dibagi menjadi 3, yaitu Paleolitikum, Mesolitikum, dan Neolitikum. Jadi berdasarkan penemuan alat-alatnya itu zaman batu dibagi lagi menjadi 3, yaitu zaman Paleolitikum, zaman Paleolitikum. Paleolitikum berasal dari kata paleo yang artinya tua dan litos yang artinya batu, sehingga zaman Paleolitikum disebut sebagai zaman batu tua. Zaman batu tua. Zaman batu tua ini diperkirakan berlangsung itu kurang lebih 600 tahun silam. Kehidupan manusia masih sangat sederhana. Pada zaman ini, pada zaman Paleolitikum, manusia hidupnya itu berpindah-pindah. Kemudian untuk bertahan hidup mereka dengan cara mencari makanan, dengan cara berburu, mengumpulkan buah-buahan, umbi-umbian, serta menangkap ikan. Alat-alat yang digunakan pada zaman ini terbuat dari batu yang masih kasar, yang belum diasah. Contohnya seperti kapak primbas atau alat seperti yang digunakan untuk menguliti hewan buruan, mengiris daging atau memotong umbi-umbian. Contohnya ada di gambar 4.4 ya, dan ada di gambar 4.5 itu ada gambar alat seperti, dan di 4.4 itu ada gambar kapak primbas. Selanjutnya zaman Mesolitikum. Zaman Mesolitikum disebut dengan zaman batu tengah. Disebut dengan zaman batu tengah. Pada zaman ini manusia sudah ada yang hidup menetap. Kan kalau pada zaman Paleolitikum manusia hidupnya itu berpindah-pindah atau nomaden. Kemudian di zaman Mesolitikum ini manusia sudah ada hidup yang menetap, sehingga kebudayaan yang menjadi ciri zaman ini adalah kebudayaan mediocre, moderat, dan
kebudayaan Kejoker Modinger dan Agri Southwest. Kejoker Modinger itu artinya sampah dapur. Kejoker Modinger adalah timbunan kulit kerang dan siput yang menggunung dan sudah menjadi fosil. Kejoker Modinger ini ditemukan di pantai timur Sumatera, yakni di antara Langsa dan Medan. Dari tumpukan Kejoker Modinger ini ditemukan juga kapak genggam yang ternyata berbeda dengan kapak genggam di zaman Paleolitikum. Kapak genggam yang ditemukan Paleolitikum ini dinamakan sebagai kapak Sumatera karena ditemukan di Pulau Sumatera. Contohnya ada itu di gambar, nggak ada, yang ada itu tuh contoh gambar 4.6 itu contoh gambar Kejoker Modinger dengan kerangnya ya. Selanjutnya Agri Southwest. Agri Southwest ini artinya adalah gua-gua yang dijadikan tempat tinggal manusia purba yang berfungsi sebagai tempat perlindungan dari cuaca dan binatang buas. Alat-alat yang ditemukan pada gua-gua ini adalah alat-alat dari batu seperti ujung panah, pelakes, batu pipisan, serta alat-alat dari tulang dan tali rusa. Kebudayaan Agri Southwest ini banyak ditemukan misalnya di Besuki, Bojonegoro, juga di daerah Sulawesi Selatan. Selanjutnya Neolitikum, zaman Neolitikum. Selanjutnya zaman Neolitikum. Zaman Neolitikum ini berarti zaman batu baru. Disebut dengan zaman batu baru. Pada zaman Neolitikum atau zaman batu itu manusia sudah bisa menghasilkan makanan sendiri dengan cara bercocok tanam. Hasil kebudayaan yang terkenal pada zaman ini adalah kapak persegi dan kapak lonjong. Kapak persegi itu ada yang ukurannya kecil, ada juga yang ukurannya panjang, ada yang berbentuk persegi panjang, ada juga yang berbentuk trapesium. Kapak persegi yang ukurannya besar itu disebut beliung yang fungsinya sebagai alat cangkul, dan yang ukuran kecil itu disebut tara atau kata yang fungsinya sebagai alat pahat. Begitupun dengan kapak lonjong ya, ada yang berukuran kecil, ada juga yang berukuran besar dan fungsinya sama seperti kapak persegi. Selanjutnya tradisi Megalitikum. Tradisi Megalitikum. Megalitikum berarti batu besar. Jadi yang dimaksud dengan tradisi Megalitikum adalah pendirian bangunan dari batu yang berukuran besar. Tradisi ini muncul pada zaman batu dan erat kaitannya dengan kepercayaan yang berkembang pada saat itu, yaitu kepercayaan pemujaan terhadap roh nenek moyang. Jenis-jenis bangunan megalitik antara lain sebagai berikut, seperti menhir, dolmen, kuburan peti, waruku, sarkofagus, dan fungsi-fungsinya kalian bisa baca ya, itu di situ juga ada gambarnya, dari halaman 205 sampai halaman 207. Selanjutnya ibu akan menjelaskan tentang zaman logam. Jadi ini zaman batu, selanjutnya zaman logam. Pada zaman ini manusia tidak hanya menggunakan bahan-bahan dari batu untuk membuat alat-alat kehidupannya, tetapi juga dari bahan-bahan logam dan besi. Menurut perkembangannya, zaman logam dibedakan menjadi 3, yaitu zaman perunggu, zaman tembaga, dan zaman besi. Namun di Indonesia hanya ada 2 zaman logam, yaitu zaman perunggu dan zaman besi. Benda-benda yang dihasilkan pada zaman logam itu seperti kapak corong, nekara, moko, bejana perunggu, manik-manik, cendrasa, dan contoh gambar-gambarnya itu di bawahnya ya, gambar 4.16, 4.17,
dan KTP-18. Selanjutnya periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan. Tadi periodisasi secara biologis, secara arkeologis, dan sekarang periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan. Periodisasi ini berdasarkan atas perkembangan kehidupan manusia praaksara. Berdasarkan hal tersebut, masa praaksara dapat dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu masa berburu, masa mengumpulkan makanan, dan masa bercocok tanam, serta masa perbedahan. Yang pertama ada masa berburu dan masa mengumpulkan makanan. Pada masa ini dibagi lagi menjadi dua tingkat. Yang pertama itu ada tingkat sederhana. Pada masa ini manusia hidup bergantung pada alam, tinggal di daerah perairan dan hidup secara berkelompok atau nomaden. Pada masa ini manusia bertahan hidup dengan cara mengumpulkan makanan dari alam dan berburu. Mereka juga mampu membuat alat sederhana dari batu, tulang, dan kayu yang masih berbentuk kasar seperti contohnya kapak pelimbas, kapak penata, pahat genggam, dan kapak genggam. Yang kedua, masa tingkat lanjut. Pada tingkat lanjut ini manusia mulai mengenal cara bercocok tanam. Jadi masa ini manusia mulai bercocok tanam untuk bertahan hidup dan mengembangbiakan binatang peliharaan. Pada zaman ini manusia tinggal di dalam goa dan dinding goanya itu dilukis dengan gambar tangan binatang yang menandakan perkembangan kepercayaan manusia pada masa itu. Alat-alatnya masih terbuat dari batu yang bentuknya lebih halus seperti kapak Sumatera dan alat tulang sampung. Selanjutnya, masa bercocok tanam. Tadi itu masa berburu dan mengumpulkan makanan, dan selanjutnya masa bercocok tanam. Pada masa ini berkembang tradisi pendirian bangunan megalitik atau bangunan besar dari batu. Pada masa ini alat-alat sudah lebih halus seperti kapak persegi, kapak lonjong, gerabah, perhiasan dari batu, dan kulit kerang. Selanjutnya masa perbedahan. Membuat berbagai peralatan atau perkakas alat-alat yang dihasilkan juga terbuat dari logam. Masyarakat sudah hidup menetap di perkampungan yang lebih besar dan jauh lebih teratur. Jadi pada masa ini manusia sudah hidupnya lebih menetap dan di perkampungan juga lebih teratur, ada kepala kampung dan masyarakatnya sudah juga sadar. Terus apa lagi ya? Selanjutnya masa perbedahan. Pada masa
hidup lebih teratur dan menetap. Masyarakatnya juga sudah mulai banyak, dia sudah mulai hidup di perkampungan. Sekian penjelasan dari Ibu. Kita lanjutkan berikutnya.